Halo teman-teman, saya Rahel Kanada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran pencahayaan yang saya lakukan di salah satu proyek pembangunan gedung di Yogyakarta. Saya melakukan pengukuran pencahayaan ini pada siang hari saat kondisi lingkungan sekitar proyek ini tuh sangat panas dan sinar mataharinya itu sangat terik gitu. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana kondisi lingkungan sekitar proyek pembangunan tempat saya melakukan pengukuran pencahayaan. Jadi ini kondisi lingkungan sekitar tempat saya melakukan pengukuran pencahayaan. Dapat dilihat bahwa kondisi lingkungan tempat saya melakukan pengukuran pencahayaan ini sangat panas dan cahaya mataharinya juga sangat terik. Dalam video ini juga dapat dilihat beberapa pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya gitu. Selain itu juga ada alat berat yang sedang dioperasikan, yaitu beko. Jadi kira-kira seperti ini kondisi lingkungan sekitar tempat saya melakukan pengukuran pencahayaan. Sekarang saya akan menjelaskan kira-kira seberapa penting sih pencahayaan di lingkungan pekerjaan itu. Jadi, penerangan atau pencahayaan di lingkungan kerja atau di tempat kerja itu sangat penting. Pencahayaan di lingkungan pekerjaan itu harus sesuai, jadi tidak boleh berlebihan ataupun kurang dalam pencahayaan. Apalagi pekerjaan yang dilakukan itu merupakan pekerjaan yang berat, seperti pekerjaan yang sedang dilakukan di video ini, gitu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperhatikan pencahayaan di lingkungan tempat bekerja. Untuk mengetahui berapa besarnya lux cahaya di lingkungan proyek itu, maka saya melakukan pengukuran pencahayaan menggunakan lux light meter. Nah, kira-kira berapa besarnya tingkat lux di tempat proyek pembangunan tersebut. Dan hasil dari pengukuran pencahayaan yang saya lakukan gitu dapat dilihat bahwa tingkat pencahayaan di proyek itu sangat tinggi gitu, yaitu sebesar 32.767 lux. Dan dengan hasil ini berarti tingkat pencahayaan di proyek ini itu sangat tinggi dan dapat dinilai telah melebihi aturan tingkat pencahayaan di lingkungan pekerjaan. Dan yang pasti hal tersebut itu akan memberikan dampak bagi para pekerja yang bekerja gitu. Pasti ada dampaknya akibat cahaya yang berlebihan. Lalu dampak apa aja sih yang bisa timbul dengan adanya pencahayaan yang berlebihan ini? Jadi dampak yang pertama yaitu dapat menyebabkan kelelahan mata. Nah, ini merupakan gangguan paling awal yang dapat terjadi karena adanya cahaya yang berlebihan. Lalu gangguan yang kedua yang dapat terjadi yaitu dapat menyebabkan kelelahan pada syaraf. Nah, kelelahan syaraf ini ditandai dengan gangguan pada fungsi motorik dan psikologis. Contohnya yaitu dapat mengalami kejang otot. Nah, gangguan yang ketiga itu dapat menyebabkan sakit kepala. Selain itu juga dapat menyebabkan kelelahan dalam bekerja dan dapat meningkatkan resiko kecelakaan dalam bekerja. Jadi itu tadi sebagian gangguan yang timbul akibat adanya cahaya yang berlebihan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hikari pengendalian resiko terhadap pencahayaan ini.
Karena pekerjaan ini dilakukan di outdoor, jadi dari kelima hikari pengendalian resiko yang paling memungkinkan untuk dapat diterapkan yaitu APD. Jadi, para pekerja harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap untuk meminimalisir adanya gangguan akibat cahaya yang berlebihan. Contoh APD yang dapat digunakan yaitu safety helmet. Nah, safety helmet ini digunakan untuk melindungi kepala dari sinar matahari atau kejatuhan benda. Lalu yang kedua yaitu safety glass. Nah, safety glass ini digunakan untuk melindungi mata dari debu atau partikel-partikel kecil dan juga dapat mengurangi sinar yang menyilaukan. Selain itu dapat juga menggunakan safety vest dan juga safety shoes. Selain itu, pekerja juga harus istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi agar tubuh pekerja tetap sehat dan juga tetap fit. Oke, mungkin itu beberapa contoh pengendalian yang dapat dilakukan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang pengukuran pencahayaan yang telah saya lakukan dan juga contoh pengendalian terhadap pencahayaan yang berlebihan. Semoga video dan penjelasan ini dapat menambah wawasan teman-teman semua dan terima kasih.